A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri, kami doakan mudah-mudahan sedang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sekeluarganya. Amin, amin. Tidak lupa salam salawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi ingin membuat sebuah konten yang masih berkaitan dengan kasus Vina Cirebon, dan kembali saya ingin menghadirkan salah satu sosok ya, orang-orang yang memang saat ini ramai dibicarakan di media sosial setelah kita kemarin angkat Ibu Widya, Kang Deddy Mulyadi, Pak Susno Duaji, di mana mereka punya peran masing-masing sesuai dengan backgroundnya masing-masing, berusaha untuk membela saudara kita yang memang mungkin ini kesepakatan bersama, tidak di atas kertas ya, sesuai dengan naluri insting masing-masing, bahwa kita semua itu punya satu keyakinan yang sama, bahwa Peggy Setiawan yang seorang buruh bangunan yang tertangkap yang ditangkap di daerah Bandung itu adalah bukan Peggy yang menjadi pelaku pembunuhan di kasus tersebut. Satu sosok lagi yang akan coba kami buka dari sisi gaibnya sesuai dengan ciri khas kami sebagai sebuah padepokan yang memang selalu membahas hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Kita membahas satu hal dari sisi gaibnya. Ada satu orang yang sama, yang memiliki peranan yang sama, punya keyakinan yang sama dengan banyak orang hari ini, bahwa Peggy bukan pelakunya, adalah pengacaranya Peggy Setiawan itu sendiri, yang tentunya menjadi garda terdepan, yang paling pertama, yang paling awal akan menyuarakan bahwa Peggy bukan pelakunya, yang mewakili semua keyakinan kita semua. Artinya semua hal yang kita bicarakan, semua yang diperjuangkan Ibu Widya, Kang Deddy, termasuk Pak Susno yang menyampaikan proses-proses dari sisi kepolisiannya, ini kita terwakili oleh pengacaranya ini, yang kita kenal, mungkin semua sedulur juga mengenal dengan Kang Tony ya, Tony RM. Nah, kita sebut Kang Tony aja karena secara biografi beliau tuh tinggal di daerah Balongan, Indramayu. Artinya ya masih wilayah Jawa Barat juga. Dan beliau memimpin, ini data yang saya dapat ya, kalau kurang lebihnya kami mohon maaf. Beliau memimpin sejumlah 70 pengacara dalam hal ini, dalam memimpin kasus pembelaan terhadap Peggy Setiawan ini. Ini satu upaya yang luar biasa. Artinya kita melihat keseriusan beliau mengerahkan semua kemampuannya, kekuatannya untuk melakukan pembelaan ini. Dan salah satu yang membuat kami simpati, yang ingin mengangkat sisi gaibnya beliau, adalah kami juga mendapat informasi dari berita-berita yang beredar bahwa beliau itu tidak meminta bayaran sepeser pun kepada pihak keluarga Peggy Setiawan. Ini yang membuat kami ingin sejajarkan ya. Jadi berarti ini orang keempat yang kita angkat, yang kita support, di mana mereka mempunyai peranan masing-masing. Di mana Widya kita lihat perannya, bagaimana dia menyajikan satu bukti-bukti yang mungkin sulit untuk ditemukan oleh orang-orang biasa. Kang Deddy, bagaimana beliau bisa menggambarkan sedemikian detail dengan mendatangi langsung pada orang-orang yang memang berada di lingkaran kasus ini, yang tidak mungkin dilakukan orang lain dan juga tidak mungkin dilakukan oleh Bu Widya.
Juga ada Pak Susno yang begitu detail ya, yang begitu detail menjelaskan bagaimana proses A sampai Z-nya sebuah proses penyidikan. Karena itu adalah eh, wilayah yang pernah beliau duduki. Artinya beliau benar-benar eh, bisa menggambarkan proses yang sedang terjadi di kasus ini. Dan ternyata memang kesimpulannya semuanya menjadi satu, mengerucut satu visi yang sama tadi yang saya sampaikan di awal. Dan ini semua terwakili oleh Pak Tony ini, Kang. Jadi beliau sebagai ujung tombaknya. Sekarang sehebat apapun Ibu Widya, sehebat pun Kang Deddy ya, sehebat pun Pak Susno menjelaskan, kalau di ujung tombaknya ini rapuh atau tidak bisa mewakili ya repot. Tapi kita sudah bisa melihat bagaimana kinerjanya Pak Tony ya. Sedikit saya jelaskan biografinya, walaupun dia mungkin masih termasuk belum nasional seperti Pak Hotman atau Farhad Abbas atau yang lainnya, tapi minimal beliau sudah punya pengalaman yang cukup banyak menangani kasus-kasus pelik dan besar. Ini jadi satu pengalaman buat beliau untuk bisa, dan ada satu kelebihan ini yang saya lihat, beliau itu memiliki satu kelebihan bisa menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa yang sangat lugas. Jadi tidak berbelit-belit gitu. Kita sebagai orang awam yang awam hukum saja itu bisa dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ton ini. Dan ini juga menjadi satu skill beliau dalam prosesnya dia sebagai pengacara hukum. Nah, nanti kita akan minimalisasi apakah di balik sosoknya Pak Tony ini ada kekuatan goib seperti tiga orang tadi yang sudah saya sebutkan, atau memang murni dia skill secara nalurinya saja sebagai pengacara hukum. Jadi kita tidak membuat sebuah settingan, semuanya apa adanya. Kalau memang ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada ya. Dan saya sudah ditemani oleh kembali mediator Padepokan CS Siliwangi dengan Kang Iwan Bimantara. Siap, Kang? Siap. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk menembus dalam tubuh mediator semua terpentang. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya mohon hadir salah satu goib yang paling kuat yang bisa mewakili seluruh kekuatan goib yang ada dalam tubuh Bapak Tony RM. Yang saya maksud sebagai pengacara hukumnya Peggy, saya tarik, saya hadirkan dengan izin beliau. Allah, Allah, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron energinya menjadi sinkron dengan tubuh media. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Saya hanya minta yang paling kuat, yang paling sakti untuk bisa mewakili semua goib-goib yang mungkin ada dalam tubuh beliau. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Otomatis kita seorang yang tersambung bisa berbicara bahasa manusia. Allah menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Silahkan menjadi nyaman. Saya izinkan sepenuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Jadi sinkron. Anda bisa bicara. Iya. Terima kasih kami ucapkan sudah bisa hadir di tempat kami. Kalau boleh tahu Anda dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Yang ada dalam tubuhnya beliau yang saya maksud. Iya, betul. Selalu di dalam tubuhnya atau Anda keluar masuk? Keluar masuk. Keluar masuk. Dan Anda yang paling sakti? Iya, betul. Saya yang mendampingi orang tersebut. Wujud Anda saat ini apa? Seperti manusia. Itu wujud asli? Bukan. Wujud asli Anda apa? Boleh ditunjukkan dulu. Wow. Sallallahu.
Apa wujud Anda? Sallallahu, sallallahu, sinkron. Kita suara yang tersambung. Kita suara yang tersambung. Bisa berbicara bahasa manusia Allah. Apa wujud Anda aslinya? Macan tutu. Macan tutul. Ya, Macan tutul. Iya, iya, iya. Macan tutul itu sama nggak dengan leopard? hampir sama. Hampir sama ya. Cuma leopard itu adanya di luar negeri mungkin sebutan aja. Berarti Anda itu sebagai apa dalam tubuhnya? Sebagai khodam kah? Atau apa? Dari lalu. Khodam leluhurnya. Iya, Anda tidak bohong. tidak. Mohon maaf, saya protek dulu ya. Semua yang hadir di sini wajib saya protek karena banyak penyusup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadi saya sang yang saya minta mahal yang dalam tubuh media memberikan jawaban yang sesuai dengan faktanya. Apabila berbohong maka otomatis semua anggota tubuhnya akan terpotong. Allah. Saya cuma ingin ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tubuh manusia yang Anda tempati. Silakan. Kalau memang Anda, silakan Anda berubah kembali biar lebih nyaman. Sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa berubah, berarti cukup tinggi loh Anda. Sudah cukup tinggi loh. Tidak begitu. Sudah berapa lama atau sejak kapan ikut beliau? Sejak kecil. Sejak kecil. Usia berapa tahun kira-kira itu? 3 tahun. 3 tahun. Dapat amanat apa dari leluhurnya? Hanya menjaga saja. Menjaga dari serangan-serangan. serangan-serangan yang goib tentunya. Betul. Beliau ini yang Anda tempati saat ini orang keberapa yang Anda jaga? Kalau memang tugas Anda itu menjaga. Orang ke-6. Orang ke-6. Nah, kalau dari yang pertama kali menjadikan Anda sebagai khodamnya, Anda itu khodam apa? Khodam ketangkasan. Ketangkasan maksudnya bisa lebih detail. Keilmuan, ketangkasan, kejayaan. Jadi sebuah ilmu yang memadukan antara kekuatan dan kecerdikan gerakan. Fisik berarti. Betul. Seperti silat kayak gitu. Ya. Dulu orang pertama yang memakai saya itu adalah seorang pendekar. Oh, leluhurnya dari terah pendekar. Ya. Anda sendiri saat ini usia berapa? Masih muda. Baru 500 tahun. Oh iya, masih muda ya. Anda paham nggak atau maksudnya ngerti nggak kenapa saya hadirkan di sini, saya undang? Saya sudah paham ya. Nah, maksud saya begini, beliau itu ya kami di sini merasa simpati karena setelah kami pelajari biografi beliau, apalagi ada satu berita bahwa beliau itu membantu saat ini dalam kasus ini itu tanpa dibayar. Itu menjadi satu kita aplaus terhadap keberanian beliau. Kenapa? Karena saya yakin semua orang-orang hukum kan paham ya dengan kasus ini. Artinya mereka itu paham siapa dibalik atau apa yang dibalik kasus ini. Cuman kan bagi seorang pakar hukum itu nggak etis kalau tidak menceritakan yang bukan bahasanya, walaupun tahu. Artinya tetap beliau fokus di kasus Peggy-nya.
Tapi beliau paham, saya yakin siapa orang-orang di balik ini yang membuat kasus ini jadi rumit. Nah, ini yang saya salut adalah keberaniannya. Apakah keberanian dia itu mengambil resiko? Ini kan resikonya tinggi ya. Anda paham kan ya dengan saya maksud? Saya sudah Iya, paham artinya semuanya. beliau itu nggak sembarangan memberanikan diri untuk terjun membantu, apalagi beliau sebagai orang yang terdepan kan dari semua banyaknya pengacara hukum. Resikonya pasti udah paham. Nah, maksud saya keberanian yang dimiliki beliau ini apakah ada sangkut pautnya dengan keberadaan Anda di dalam tubuhnya? Untuk yang sekarang ini Hmm, sebenarnya ya, itu salah satu mandat mandat yang ditugaskan kepada saya maksudnya. untuk lebih menjaga Hmm, beliau atau orang itu dalam permasalahan ini. hmm, Sesungguhnya kalau hanya dari saya itu hmm, tidak mungkin mampu membentengi, ya, lalu tapi ada mandat yang ditugaskan secara khusus kepada saya. mandat dari Saya tidak bisa memberikan informasi ini karena ini rahasia. maksudnya sesama bangsa goib atau Raja, raja Anda, ya, raja bangsa goib? raja seluruh alam. Mungkin panjenengan sudah paham. Iya, saya paham. Tapi apa benar? Benar Anda sudah terkoneksi dengan beliau? Saya hanya mendapatkan mandat Hmm, untuk terus mengkawal beliau gitu, iya menjaga. untuk menjaga. Kenapa? Silakan apabila Iya, panjenengan mau memprotek saya, silakan. iya. Saya perlihatkan cahayanya. Apakah benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya. Saya hadirkan cahaya Sang Hyang Nur Cahaya di hadapannya Allah. Apakah cahaya itu memang yang pernah memberikan mandat kepada Anda? Betul. Sudah cukup Allah. Betul. Saya mendapatkan mandat Hmm, untuk menjaga orang tersebut dan memberikan kekuatan yang penuh hmm, untuk mengungkap permasalahan ini. ya, ya, saya paham, saya paham. Karena permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah. Hmm, Bukan permasalahan yang kecil. iya, betul. Dan tidak bisa dianggap sepele. Ini permasalahan besar. Betul, betul. Dan dari seluruh penjuru Nusantara Hmm, sudah banyak yang mengawal permasalahan ini. Dari seluruh penjuru Nusantara akan menjaga agar permasalahan ini bisa terungkap dengan sejelas-jelasnya iya, iya. dan mengungkap semua kebenaran-kebenaran. Hmm, Di sini bukan berbicara menang atau kalah.
Tapi bagaimana memposisikan sebuah kebenaran? Jangan sampai kebenaran ini ditutupi oleh kemunafikan. Ya, betul. Alhamdulillah, berarti Anda sudah mengenal beliau ya? Saya mohon maaf tidak begitu mengenal beliau. Dan tugas ini pun baru-baru saja. Ya, maksudnya Anda sudah maksudnya ditemui oleh beliau itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Beliau paham, Anda paham hubungan saya dengan beliau? Paham. Iya. Lalu apakah ada proses? Anda udah Muslim belum? Belum. Apakah kenapa Anda tidak diproses untuk Muslim? Belum ditugaskan untuk itu. Mungkin Anda paham. Belum ada penugasan untuk itu. Apakah kalau Anda misalkan saya muslimkan itu berpengaruh dengan tugas Anda saat ini? Mungkin seperti itu. Gitu. Iya. Karena ini ada lawan yang sangat besar. Dan saya mengawal orang tersebut bersama yang lainnya. Agar tidak sampai tersentuh oleh serangan-serangan gaibnya. Karena serangan-serangannya cukup luar biasa. Ya pasti. Apalagi kan beliau sering muncul kan untuk serangan seperti telur santet itu pasti yang pertama kali yang dilakukan minimal. Apalagi untuk menghadapi permasalahan yang sangat besar ini. Apakah ada di balik penugasan tadi? Saya tertarik dengan bahasa penugasan. Beliau memberikan satu penugasan, berarti kan ada sesuatu yang diberikan oleh beliau. Apa yang diberikan oleh beliau untuk istilahnya memperkuat Anda untuk menjalankan tugas ini? Apakah ada yang diberikan? Ada. Keilmuan ya? Keilmuan. Tidak mungkin saya bisa merubah wujud saya. Oh iya. Pantas tadi. Makanya saya agak bertanya tadi kan, kenapa kok Anda bisa berubah wujud? Biasanya kalau yang udah sampai bisa berubah wujud seperti manusia itu kan minimal tuh kelasnya udah siluman. Kalau boleh tahu, berarti saat ini mungkin secara keilmuan, kesaktian Anda dan pasukan Anda mungkin disempurnakan lah ya, diberikan kekuatan lebih. Iya, betul. Berapa jumlah personil atau pasukan yang menjadi bawahan Anda yang saat ini digunakan untuk mengawal beliau? Triliunan. Bisa diperjelas berapa triliun? 500 triliun. 500 triliun, subhanallah. Apakah itu jumlah asli pasukan Anda atau setelah ada penugasan dari beliau? Setelah ada penugasan. Berarti ada pasukan bantuan ya? Ya, karena seluruh penjuru Nusantara sudah turun. Alhamdulillah. Berarti ini sesuai tadi yang saya gambarkan di awal ya, para sedulur, bahwa ya memang di sini ada sebuah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu rencana besar yang sedang Allah buat. Semuanya tidak akan terjawab sebelum sampai ke titiknya ya. Artinya dari 3 orang tadi yang sudah saya pernah angkat, mereka memiliki misi yang sama, memiliki keberanian yang sama, memiliki empati yang sama, dengan kekuatan yang luar biasa dari setiap masing-masingnya. Ini ada sebuah dorongan. Sementara yang menjadi ujung tombak adalah beliau yang hari ini kita angkat. Artinya ujung tombak
harus kekuatannya lebih besar dari pendorongnya kan. Nah, ternyata memang ini di luar ekspektasi kita ya. Tadinya kita nggak berpikir sampai ke sejauh itu, tapi ternyata beliau Sang Hyang Cahaya Nirwana sudah lebih dulu mengambil langkah. Ya memang ujung tombaknya penentunya adalah beliau ini. Kenapa yang paling depan yang akan bisa membantah, eh, mengalahkan, kalau walaupun dikatakan bukan bukan persoalan mengalahkan atau kalah atau menang, tapi secara secara bahasa hukum ya memang harus dipatahkan apa yang menjadi misalkan bukti-bukti dari pihak berwenang untuk mempersalahkan Peggy Setiawan atau menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka, ya harus bisa dipatahkan. Ini butuh kekuatan yang luar biasa, bukan hanya bicara data. Tadi sudah dijelaskan ya, orang yang setiap hari muncul di layar kaca itu sangat mudah sekali menjadi sasaran tembak untuk hal-hal yang sifatnya goib. Ya, ini yang perlu para sedulur itu dipahami gitu loh. Nggak semudah nggak semudah itu, nggak segampang yang seperti Anda lihat di layar kaca. Justru perang di belakang persidangan itu, perang goib itu jauh lebih besar daripada apa yang Anda lihat. Ya, ini yang perlu dipahami. Ya, itu aja sekilas supaya biar para sedulur itu bisa paham tentang proses ini. Ya oke, berarti udah aman ya intinya. Apalagi beliau udah turun langsung, berarti sudah ada mandat yang beliau sudah memperhitungkan kekuatannya. Kami hanya membantu dari sisi doa mungkin, dari artinya. Seluruh penjuru Nusantara sudah tertuju. Berarti ngumpul di Cirebon ya, di daerah Jawa Barat lah intinya. Iya kan? Tertuju semua di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Lebih tepatnya Jawa Barat saat Jawa ini ya. Barat. Ya subhanallah. Hanya tinggal menunggu perintah saja. Ya. Semua pasukan-pasukan gaib dari seluruh penjuru Nusantara akan membantu. Ya, alhamdulillah. Sebelum ini kalau sudah sampai ke titik ini saya juga nggak bisa bertanya. Alhamdulillah. Ya sebenarnya saya bahagia lah, bukan senang ya, bahagia. Ada satu perasaan bahagia. Artinya ya semua orang memang saat ini kan berharap kepada beliau ya sebagai ujung tombak. Dan ya alhamdulillah saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa bersyukur dan para sedulur semuanya, ayo kita bantu dengan doa-doa terbaik kita untuk memberikan kekuatan moral, kekuatan rohani pada beliau saat ini dan semua orang-orang yang sedang berjuang, yang saling support untuk bisa menegakkan kebenaran. Itu intinya. Silahkan barangkali ada yang mau sampaikan untuk yang terakhir sebelum kembali bertugas. Tetap kami pun meminta doa Insya Allah. dari panjenengan semua. Iya. Agar semua berjalan dengan baik. Amin, amin. Dan sesuai dengan aturannya. Iya. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Iya, itu intinya. Itu yang kami khawatirkan. Iya. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Iya. Semoga doa-doa dari panjenengan semua bisa membuka tabir-tabir kegelapan ini. Amin, amin. Kami sedang bersiap-siap untuk menghadapi pertemuan. Sebenarnya dari pihak mereka sudah tidak ada kekuatan yang besar. Hanya saja di belakang mereka itu
pasukan Dajjal. Ya, betul. Itu yang kami khawatirkan karena bisa masuk dan menyusup kepada siapa. Ya. Karena Bisa diperbesar sedikit. pasukan Dajjal itu bisa masuk kepada siapapun. Ya. Tanpa alasan apapun. Betul. Itu yang kami khawatirkan. Karena mereka tidak mau dan tidak terima ketika kader-kader mereka itu diobrak-abrik. Ya. Ya, saya paham. Pasti mereka tidak terima. Karena pengkaderan ini sudah dari zaman dahulu. Dan sesuai dengan darah-darah. Sudah dipersiapkan ya? Iya, betul. Luar biasa. Saya tidak diperkenankan banyak berbicara. Ya, saya paham. Makanya karena saya ada sesuatu hal yang sangat rahasia. Ya. Kami hanya memohon doa. Insyaallah. Mungkin itu saja. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, sama-sama. Setiap perkataan saya. Ya, sama-sama, justru kami yang minta maaf apabila mengganggu tugas kerjanya. Tapi ya kalau tidak kami hadirkan, kami tidak tahu proses seperti ini. Ya, ini berkahnya ternyata sinkron dengan apa yang memang kami inginkan. Ya, silahkan kembali lagi ke tempat tugasnya. Insya Allah kami semua dengan para sedulur bantu dengan doa supaya bisa menjadi kekuatan yang lebih. Ya, silahkan. Saya pamit. Monggo. Terima kasih. Ya. Semoga ya biar dan semua Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Saya sempat kaget sebenarnya ya. Ini di luar prediksi dan ini kami ya. Namun sebenarnya sudah ada insting kami untuk ke arah sana, bahwa ini yang istilahnya ada 3 orang yang sudah kami hadirkan saja kekuatannya luar biasa. Ini padahal pendukung ini kan, data backup. Sementara ada ujung tombak. Saya yakin udah ada keyakinan bahwa sebenarnya energinya lebih besar dari yang 3 orang ini. Dan ternyata memang terbukti ya bahwa ini satu motivasi yang luar biasa untuk para sedulur yang masih mengkawal kasus ini. Ayo kita bareng-bareng kawal ya, dan dibantu doanya sekali lagi tadi. Kita bantu dengan doa terbaik kita supaya kekuatan doa kita bisa menyatu dan menjadi kekuatan yang lebih, karena ini perangnya udah luar biasa. Tadi dikatakan banyak sekali perwakilan gaib-gaib dari seluruh penjuru Nusantara yang sudah terfokus di Jawa Barat khususnya ya. Mungkin hanya itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa terus membantu mengawal kasus ini sampai berakhirnya, sampai terang benderangnya kasus ini. Kami berdua mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.